John Manalif di Nederland. Shalom, Pendeta Richard Sabuin. Saya mau bertanya mengenai seminar wahyu dari HAL 7 Jemaat. Bagaimana kita bisa merujuk atau di mana referensinya bahwa kurun waktunya yang pertama, Efesus abad pertama, Smyrna abad kedua dan sampai keempat awal, Pergamus abad 4 sampai yang ke-6, Tiatira abad 6 sampai 15, Sardis abad 16 sampai 18, Philadelphia abad 18 sampai 19, dan Laodikia abad 19 sekarang sampai kiamat. Kurun waktu nubuatan jatuh bangunnya kerajaan-kerajaan dunia dalam Daniel 2 dan 7 jelas tercatat dalam sejarah, tidak bisa disangkal. Demikian Pendeta, silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini berbicara tentang Wahyu pasal yang kedua dan Wahyu pasal yang ketiga, dan juga ada referensi Daniel pasal yang kedua dan Daniel pasal yang ketujuh. Terima kasih Pak Manalif di Nederland. Shalom. Ada beberapa pandangan orang dalam melihat penafsiran-penafsiran kitab Wahyu. Ada yang mengatakan bahwa kitab Wahyu ini adalah kitab di mana kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran rohani. Ini bukan tentang nubuatan, tentang apa yang akan terjadi. Memang banyak simbol, tapi simbol-simbol ini tidak ada kaitannya dengan waktu, sejarah maupun yang akan datang. Tapi yang penting adalah pelajaran rohaninya yang kita bisa dapatkan. Ada yang punya pendapat seperti itu pada waktu membaca kitab Wahyu atau menerangkan kitab Wahyu. Ada yang mempunyai pendapat bahwa kitab Wahyu ini banyak dari nubuatan-nubuatannya atau kebanyakan nubuatan-nubuatan dalam kitab Wahyu ini adalah tentang apa yang terjadi pada abad yang pertama, kedua, atau abad yang ketiga. Jadi kebanyakan sudah digenapi. Ada juga yang mengatakan, oh, nubuatan yang ada dalam kitab Wahyu ini adalah tentang apa yang terjadi nanti di bagian akhir dari zaman akhir ini. Tetapi ada yang mempunyai pendapat bahwa kitab Wahyu ini menggambarkan apa yang terjadi mulai dari kitab Wahyu ini ditulis zaman gereja yang mula-mula, terus mengikuti jalannya waktu sejarah dunia ini, tak berkeputusan, terus sampai kepada zaman akhir, bahkan kepada akhir zaman, sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terus. Jadi paling tidak ada 4 pandangan dalam penafsiran kitab Wahyu. Mana yang kita ikuti? Itu semua harus didasarkan atas Alkitab. Kalau yang dikatakan tadi dalam pertanyaan Daniel 2 dan Daniel 7, Daniel 2 lah kita katakan yang paling sederhana untuk dapat dipahami, itu betul-betul harus dilihat dari sudut pandang sejarah, yang itu adalah mulai dari zaman Raja Nebukadnezar yang mendapatkan mimpi patung itu, terus setelah itu ada kerajaan yang berikut, sampai kepada kedatangan kerajaan yang digambarkan oleh batu yang menimpa patung itu. Coba perhatikan dia punya caranya Daniel menuliskan dan menerangkan akan Daniel pasal yang kedua, supaya kita mempunyai gambaran seperti apa kita menafsirkan nubuatan khususnya yang ada dalam Daniel dan Wahyu. Coba kita buka di dalam Daniel pasal yang kedua. Daniel pasal yang kedua, Daniel katakan di dalam ayat yang ke-29,
Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja, timbullah pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari, dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Jadi dari awal Daniel sudah katakan ini mimpi nubuatan tentang apa yang akan terjadi. Terjadinya mulai kapan? Pada waktu dia mulai menerangkan mimpi itu, mulai dari makna kepala yang terbuat dari emas itu, dia katakan dalam ayat yang ke-38 bahagian akhir, dia katakan, Tuankulah kepala yang dari emas itu. Artinya penafsiran dari kitab Daniel pasal yang kedua ini dimulai dari zaman kerajaan Babylon, di mana dikatakan Tuankulah kepala yang dari emas itu. Perhatikan ayat yang ke-39. Sesudah tuanku, artinya ini bersambung. Bukan sesuatu yang terjadi di awal, lalu ada suatu kehampaan waktu, tidak ada yang terjadi apa-apa sehubungan dengan nubuatan, lalu menunggu nanti terjadi nanti di zaman akhir. Tidak, tapi dikatakan sesudah tuanku, artinya bersambung. Setelah kerajaan Babylon, kerajaan berikutnya akan menggantikan. Lalu ayat 39 katakan kemudian, artinya bersambung, suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga. Lalu ayat 40 mengatakan sesudah itu, artinya ini bersambung sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Artinya betul-betul Daniel pasal yang kedua menggambarkan mulai dari awal, dari zaman Nebukadnezar, terus bersambung itu nubuatan dan penggenapannya sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tidak dikasih tahu dalam Daniel pasal yang kedua tahun berapa sampai tahun berapa. Tetapi karena kita tahu ini adalah kerajaan Babylon, sejarah dunia dengan jelas menyatakan dari tahun berapa sampai tahun berapa. Lalu kemudian kerajaan yang berikut dari tahun berapa sampai tahun berapa. Tetapi tahun-tahun itu, pada waktu Daniel mengatakan sesudah tuanku ada kerajaan yang lain, Daniel tidak tahu dari tahun berapa sampai tahun berapa. Setelah itu terjadi, barulah kita melihat ke belakang semua cocok, dan kita sudah tahu kapan tahun itu satu kerajaan kepada kerajaan berikutnya. Ya. Para ahli sejarah mengatakan, dari tahun 605 sampai tahun 539 sebelum Masehi, 539 sampai 331 sampai tahun 168, lalu 168 sampai tahun 530 sekian, zamannya orang-orang Kekaisaran Roma, dan selanjutnya sampai kepada kedatangan Yesus. Tahun-tahun itu baru diketahui setelah kita lewati itu semua. Sekarang bagaimana dengan Wahyu pasal yang kedua dan Wahyu pasal yang ketiga tentang ketujuh jemaat? Ini hanyalah salah satu dari 4 rangkaian yang terdiri dari 7. Yaitu ada 7 sangkakala, setelah sangkakala pertama, sangkakala kedua, itu berturutan. Ada meterai pertama, kedua, dan lain yang menggambarkan, itu juga menggambarkan nubuatan yang penggenapannya dimulai dari zaman, sebagaimana dalam kitab Daniel, dari zaman Daniel itu ada dan Nebukadnezar sampai kedatangan Yesus. Demikian juga 7 sangkakala itu dan 7 meterai itu mulai dari zaman abad yang mula-mula di mana Wahyu itu ditulis sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena ada di sana sangkakala yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sama seperti yang di dalam Daniel, kerajaan pertama, kerajaan kedua disebutkan, ketiga, keempat disebutkan. Bagaimana dengan ketujuh jemaat? Tentang ketujuh jemaat ini tidak disebutkan jemaat pertama, jemaat kedua, jemaat ketiga, jemaat keempat, tidak. Tapi disebut dengan namanya, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikea. Apakah ada urut-urutannya? Walaupun tidak disebutkan yang pertama, kedua, ketiga, keempat,
Tetapi setiap kali keempat atau ketujuh, maksud saya, ketujuh jemaat ini dituliskan, maka urutannya tidak pernah bertukar. Contohnya ya, ambil waktu sedikit di sini. Coba kita buka dalam Wahyu pasal yang pertama. Wahyu pasal yang pertama, kita lihat di ayat yang ke-11 dikatakan, kirimkanlah kepada ketujuh jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Urutannya di sana jelas. Pada waktu masuk kepada pasal yang kedua, maka apa yang disebutkan secara berturut-turut dalam pasal yang ke-11, dalam ayat yang ke-11 pasal 1, maka urutan yang sama juga ada pada pasal kedua, pasal yang ketiga, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, selanjutnya sampai Laodikia. Artinya, urut-urutan ini tidak bisa ditukar-tukar, di mana kita bisa mengatakan sudahlah, karena ini bukan menggambarkan nubuatan sampai kepada akhir zaman. Yang penting kan pelajaran rohaninya. Taruhlah Laodikia duluan, gak apa-apa. Kan yang penting pelajaran rohaninya. Yang kedua Pergamus, yang ketiga Philadelphia. Tidak bisa. Karena ini dari Yesus sendiri yang mengatakan, ini urutannya. Dan kalau kita lihat di peta memang, kalau dimulai dari Efesus mengikuti arah jarum jam, Efesus itu ada di dalam posisi jam 6, ya. Sampai sekarang pun masih di situ lokasi geografisnya, walaupun sekarang Efesus yang modern, tapi Efesus yang kuno dulu pun ada di situ kotanya, ya. Efesus, lalu kemudian mengikuti arah jarum jam. Maka sekarang kalau orang naik bus, beberapa saat kemudian dia sampai suatu tempat yang namanya adalah di Turki itu Izmir, yaitu Smyrna. Dari situ terus ke Pergamus, terus berputar, lalu kemudian dia ke Tiatira, Sardis, Philadelphia, lalu kemudian Laodikia. Dari Laodikia sudah bisa dekat sekali kembali lagi ke Efesus. Ini menandakan bahwa ada suatu urutan yang tidak boleh diubah. Ini bukan sekedar sudah yang penting 7 jemaat itu baca, terserahlah mau Efesus duluan mau tidak. Ini menandakan bahwa 7 jemaat ini juga menggambarkan urutan dari suatu kurun waktu yang menggambarkan keadaan jemaat Tuhan, pengikut Kristus, mulai dari zaman abad yang mula-mula sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bagi orang-orang yang membaca kitab Wahyu pertama kali, mereka tidak peduli mau tahun berapa itu yang diwakili oleh Efesus atau Smyrna atau Pergamus. Yang jelas mereka tahu, dimulai dari Efesus sampai Laodikia, setelah itu tidak ada lagi jemaat yang ke-8, itu sudah akhirnya, itulah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hanya itu yang mereka tahu. Kita yang hidup sekarang ini, melihat kembali ke belakang, melihat keadaan-keadaan dari setiap jemaat, mencocokkan dengan apa yang terjadi di dalam dunia kekristenan, penganiayaan, kemurtadan, reformasi, dan lain sebagainya, baru kita bisa melihat, oh ternyata cocok sekali Efesus dengan jemaat mula-mula. Smyrna cocok sekali dengan apa yang terjadi pada saat penganiayaan setelah jemaat yang mula-mula. Pergamus menggambarkan sesuatu yang terjadi pada zaman kegelapan, tapi di Tiatira menggambarkan apa yang terjadi di mana ada kebangkitan reformasi dan lain sebagainya. Sampai itu akan sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dari situlah kita bisa mengetahuinya. Yang paling penting bukan tahun-tahunnya, tetapi yang paling penting kita tahu bahwa kita sekarang sudah hidup di zaman akhir. Dan masih banyak pasal-pasal dalam kitab Wahyu yang mengatakan kita ada di zaman akhir. Setelah ini yang terjadi adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu pelajaran penting yang boleh kita ambil dari hal ini. Terima kasih.